Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maris Padilla, berasal dari Manajemen Haji Umroh kelas A semester 2. Saya akan mempresentasikan tentang tugas ekonomi Islam yang berjudul Peran dan Mekanisme Pasar. Materi pertama adalah pasar pada masa Rasulullah. Pasar berperan sangat penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis. Demikian pula dengan Khulafaur Rasyidin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Muhammad telah diajak oleh pamannya Abdul Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke negeri Syam. Dari sinilah ilmu perniagaan beliau diasah. Muhammad adalah seorang pedagang profesional dan selalu menjunjung tinggi kejujuran. Ia mendapat julukan Al-Amin atau yang terpercaya. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada awalnya, perkembangan Islam di Mekah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang sangat berat dari masyarakat kafir Mekah, terutama suku Quraisy, suku Rasulullah sendiri, sehingga perjuangan dan dakwah merupakan prioritas. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau al-mutasib. Beliau mengawasinya jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islam. Pada saat itu mekanisme pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak diberangi dengan didorong-dorongan monopolistik dan monopolistik. Materi kedua yaitu pasar bagi kaum muslim. Pasar yang selama ini berkembang khususnya di Indonesia hanya tertuju pada upaya permaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Dalam hal mekanisme pasar dalam konsep Islam akan tercermin prinsipnya syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu makro dan mikro. Nilai syariah dalam Islam mikro menekankan aspek kompetensi dan profesionalisme dan sikap amanah, sedangkan dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelanggaran riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Materi ketiga yaitu kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Pada dasarnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini, yaitu barang yang bersangkutan, pendapatan konsumen, harga barang lain yang terkait, selera konsumen, ekspektasi atau pengharapan, maslahah atau tujuan dalam mengonsumsi barang. Yang kedua, penawaran. Definisi ini menurut Ibnu Taimiyah adalah kekuatan penting dalam pasar sebagai ketersediaan barang yang ada di pasar. Menurutnya penawaran bisa dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Dalam pencapaian masalah penawaran sendiri dibutuhkan keimanan yang ada pada diri produsen. Materi keempat yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan dalam peran dan mekanisme pasar adalah konsep ekonomi yang penting untuk memahami bagaimana pasar bekerja. Ini melibatkan hubungan antara penawaran dan permintaan untuk suatu barang atau jasa, dan bagaimana interaksi ini mengarah pada harga yang seimbang dan jumlah barang yang diperdagangkan. Keseimbangan pasar memiliki implikasi penting dalam alokasi sumber daya ekonomi. Ketika pasar berada dalam keseimbangan, sumber daya dialokasikan secara efisien karena harga mencerminkan biaya produksi dan tingkat keinginan konsumen. Jika pasar tidak dalam keseimbangan, maka terdapat ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang dapat mengarah pada kelebihan pasokan atau kekurangan pasokan. Materi terakhir yaitu konsep harga dan solusi terhadap ketidaksempurnaan bekerja pasar.
Dalam konteks ekonomi Islam, konsep harga didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang melibatkan etika, keadilan, persamaan. Islam memandang harga sebagai hal yang penting dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga mengatur batasan dan prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan adanya keadilan dalam transaksi. Dalam Islam, harga yang adil didasarkan pada prinsip nilai-nilai intrinsik dan utilitas barang atau jasa yang ditawarkan bukan semata-mata pada kekuatan pasar. Harga yang adil mencerminkan biaya produksi, upaya yang dikeluarkan, dan manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa tersebut. Islam mendorong adanya transparansi dan jujur dalam menetapkan harga serta melarang praktik spekulasi atau penipuan dalam penetapan harga. Sekian presentasi saya. Jika kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.